Mas Abim, sekarang saya mau nanya ini, karena Pak Jokowi begitu diinginkan oleh dua partai. Di sini PAN sudah menyediakan tempat paling spesial di PAN. Jadi sebenarnya Pak Jokowi ini statusnya di PDIP seperti apa? Sudah dipecatkah? Adakah surat pemecatannya atau masih kader kah, Mas Abim? Mas Arya Bima, dengarkah suara saya? Wah, sedikit terganggu ya komunikasi saya. Bisa dengar? Boleh dilanjutkan? Ya. Apa Caca? Baik, Mas Abim, ini kan PAN sudah menyediakan tempat spesial ya, sudah menawarkan ya kepada Pak Jokowi menjadi owner atau bagian dari keluarga. Nah, kita tuh penasaran sebenarnya Pak Jokowi di PDIP ini seperti apa sih? Masih kader? Sudah dipecat kah? Adakah surat pemecatan itu bagaimana? Kalau di PDI Perjuangan ini kenapa PDI Perjuangan pemilihan legislatif itu kita menang dari tahun 99, kemudian tahun 2014, 2019 dan 2024 ya. 6 kali pileg kita dipercaya mandat rakyat, 4 kali menang. Jadi kita 4 kali. Ya karena owner kita rakyat. Jadi rakyat itu percaya betul bahwa PDI Perjuangan ini memandatkan pada kita. Kita tidak pernah menempatkan apa owner ini kan penguasa ya. Mungkin jangan owner lah. PAN lebih tepat lagi ya tuan besar PAN itu ada Pak Jokowi gitu kan. Kalau dari kata owner ini kan jadi hal yang sulit. Jadi kita melihat ke setiap kader di kita atau setiap anggota atau setiap orang-orang yang dipercayakan dalam jabatan publik di PDI Perjuangan ini mendapatkan porsi yang sama, tidak ada sesuatu yang lebih. Karena mekanisme di Konpercap, Pemperda, Kongres semua juga mendapatkan porsi hak tugas dan kewenangan yang sama. Tidak terlalu dilebih-lebihkan sehingga menjadi pertanyaan-pertanyaan publik seperti apa yang diberikan status owner oleh Partai PAN. Sementara pada Pilkada 2014, Pilpres 2014, Pilpres 2019, PAN kan ada selalu di pihak lawan Pak Jokowi gitu loh. Ya, saat itu di Pilkada DKI misalnya, PAN itu ada di posisi Pak Fauzi Bowo dan Pak Narowi gitu. Waktu Pilpres juga ada di posisi Pak Prabowo dan Pak Hatta atau Pak Prabowo dan Pak Sandi. Apalagi di Solo, saya kan orang Solo. Pilkada Solo pun PAN juga tidak pernah mendukung Pak Jokowi. Terus kenapa Pak tiba jadi owner, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik kan demikian. Itu yang kalau tadi toh beliau adalah orang atau tokoh yang dipersiapkan. Tapi sekali lagi bahwa PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga pemerintahan ini sampai 2024 sampai masa akhir jabatan Pak Jokowi sebagai presiden. Dan dia adalah presiden rakyat, bukan owner partai politik, saya kira itu. Baik, Bang Saleh, nggak pernah dukung kok nawarin posisi spesial. Tuh Mas Habib nanya seperti itu, boleh dijawab? Jadi dukung itu kan konsepnya tuh macam-macam. Nah sekarang juga lagi hangat-hangatnya juga soal konsep dukung atau nggak dukung ya. Mendukung Jokowi itu tidak mesti harus di dalam internal pemerintahan. Dan juga dalam skala percaturan kontestasi politik, itu kan pilihan-pilihan ketika memulai untuk percaturan kontestasi itu adalah pilihan yang memang hak konstitusional daripada partai politik. Memang itu diatur dalam undang-undang juga seperti itu. Jadi karena itu mungkin saja pada saat kita mendukung calon-calon kemarin itu memang tidak bersama dengan Pak Jokowi. Tapi ketika beliau menjadi presiden, kita sudah lihat dan membuktikan bahwa selama hampir 10 tahun beliau memimpin sebagai presiden ini, sedikit lagi lah ya, kurang lebih. Itu menunjukkan prestasi yang saya kira tidak bisa dinafikan oleh siapapun ya, termasuk dari pengamat luar negeri juga mengakui itu gitu. Perkembangan ekonomi kita sekarang stabil. Nah karena itu ya kita mendukung dalam hal ini, dan yang paling penting adalah Pak Jokowi nggak pernah merasa memusuhi PAN. Selama ini nggak pernah memusuhi PAN. Periode pertama kemarin itu beliau tetap mengajak kami masuk walaupun dia di pinggir mengajak Pak Asman Abnur menjadi menteri. Kemudian periode yang sekarang diajak lagi gitu. Jadi bagi kita dengan Pak Jokowi itu yang nggak pernah terpisah sebetulnya, walaupun pilihannya pada kontestasi itu agak berbeda pada awal pencalonan begitu. Bang Saleh, sebenarnya saya itu tadi nanya sama Mas Abi mengenai status dari Pak Jokowi, tapi nggak dijawab. Mungkin kalau Bang Saleh Daulay nanya, mungkin Mas Abi mau nanya. Coba tanya, ini apa status Pak Jokowi? Ya sebetulnya yang paling perlu dipertegas itu adalah memang statusnya Pak Jokowi di sana, karena memang dari pinggir juga saya lihat ada beberapa kader.
di daerah-daerah itu yang mengatakan ya udahlah Pak Jokowi kan sudah nggak bagian dari PDI Perjuangan gitu. Iya. Nah kalau itu memang ada seperti itu ya tentu perlu juga dipertegas gitu supaya konteksnya menjadi jelas bahwa Pak Jokowi sudah memang keluar atau dikeluarkan. Kan ada dua tuh, keluar atau dikeluarkan. Mas Arya Bima boleh dijawab langsung, straight to the point saja. Oh, PDI tidak pernah sampai hari ini mengeluarkan Pak Jokowi. Nah. Nanti kita lihat status berikutnya. Yang meninggalkan PDI Perjuangan itu Pak Jokowi. Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. PDI tidak pernah kita sampaikan deklarasi, kemudian dukungan pada Pilpres selalu kita undang, dan pada saat Pilpres kemarin ada perbedaan yang Pak Jokowi meninggalkan partai. Ya ditanyakan Pak Jokowi mengenai itu, yang meninggalkan PDI Perjuangan Pak Jokowi. Faktanya demikian. Kang Ujang, apa ya posisinya ini secara de facto de jure ini sebenarnya apa sih? Clear area atau memang sudah bisa pindah partai? Mungkin Kang Ujang secara etik melihat itu seperti apa sih? Kang Ujang kan tahu. Iya, Kang Ujang tahu nih sebenarnya. Boleh Kang Ujang boleh dijawab. Ya, saya kan sudah analisa jauh-jauh hari. Dua tahun yang lalu saya katakan, yang didukung oleh PDIP belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Itu menjadi sebuah kenyataan juga. Nah, di tengah jalan kita tahu bahwa kelihatannya saling membangun keseimbangan politik. Artinya begini, PDIP juga sebagai partai harus punya marwah. Tidak mau juga ibaratnya disudutkan oleh Pak Jokowi. Nah, di saat yang sama Pak Jokowi juga tidak mau kehilangan muka dalam konteks misalkan mengundurkan diri dan lain sebagainya. Ya makanya disitulah sebenarnya mereka dua-duanya ini kalau saya lihat ya bermainan tingkat tinggi. Tidak ada yang mau, kalau bahasa saya yang namanya salah satunya adalah mohon maaf tercederai di muka publik. Dan saya rasa ya dalam konteks hari ini de facto de jure-nya memang nggak selesai. Tetapi saya melihat ya tindakan, pikiran dan hati Pak Jokowi memang sudah tidak lagi dengan PDIP. Saya melihatnya seperti itu. Faktanya seperti itu, Mbak Caca. Ini apakah Mas Arya Bima ini merasa terbantu ini dengan jawabannya. Tapi padahal ini sebetulnya masih tafsir. Sebetulnya kan kita pingin dari PDI Perjuangannya, bukan dari pengamat ya, karena pengamat kan bukan owner, kan? Bukan owner satu partai. Mestinya ini yang memang aktivis dari partai tersebut, gitu loh. Jadi yang itu yang mesti harus memberikan kejelasan. Tetapi begini, kalaupun misalnya tadi Pak Jokowi masih di PDI Perjuangan, ya artinya masih di dalam, katakan seperti itu. Bagi Partai Amanat Nasional tidak masalah, karena ruang untuk Pak Jokowi untuk katakan memberikan kontribusi pemikiran, gagasan dan juga kebaikan-kebaikan untuk bangsa ini selalu terbuka, termasuk di Partai Amanat Nasional. Jadi itu sebetulnya konsep yang akan disampaikan oleh Bang Zulhas itu, bahwa ya udah ini Pak Jokowi ini kan orang hebat. Nah kemarin kami ke istana bawa semua pengurus DPW PAN se-Indonesia. Ya di situ Bang Zul menyampaikan ke Pak Jokowi bahwa kami ini sebetulnya senang sekali, salut dengan apa yang diberikan dan juga kontribusi Pak Jokowi dalam membangun Indonesia. Bahkan ini adalah mungkin salah satu transisi pergantian kepemimpinan nasional yang paling lembut, paling halus dan berjalan dengan baik begitu loh, dibandingkan dengan sejarah politik kita sebelumnya. Jadi ini juga bagian dari prestasi yang menurut kami sih bagus. Nah karena itu kalaupun misalnya Pak Jokowi dianggap owner dalam tanda petik sebetulnya, karena owner partai politiknya semua rakyat, bukan hanya pengurusnya, tapi semua rakyat kan juga ngasih suara. Ketika kita mau jadi anggota DPR, ketika mau jadi presiden, itu rakyat kan ngasih suara. Nah, begitu mereka kasih suara itu dia bagian dari owner itu, karena dia suara dia. Suara dia yang akan diperjuangkan di DPR, suara dia yang akan diperjuangkan oleh presiden, begitu loh. Jadi karena itu ini semua bagian yang saya kira sangat baik ya untuk kita berkolaborasi, ya mengakomodasi semua. Jangan sampai saling sikat-sikut. Ini yang nggak benar sebetulnya, menghalangi ini, menghalangi itu, mengurangi ini, mengurangi itu yang tidak boleh. Tapi kalau berkolaborasi, bekerja sama, akomodasi itu baik. Tanggapan dong, apa ada upaya menghalangi Pak Jokowi untuk berlabuh ke partai lain? Karena nggak dikasih kejelasan, bahasanya meninggalkan. Ya kalau nggak kader langsung aja diambil KTA-nya. Mungkin sebenarnya seperti itu Mas Arya Bima. Saya kira monggo-monggo saja ya, namanya partai kan punya kedaulatan di tingkat partai ya. Tapi apakah justru yang saat ini harus ditanyakan, mau nggak Pak Jokowi juga jadi ownernya PAN kan begitu? Kenapa ada pertanyaan itu? Oh kan biasa Pak Jokowi setiap yang datang ya mau jadi ownernya Golkar mungkin ya kan. Mungkin PAN yang datang juga mau, PSI juga mau gitu kan. Pak Jokowi kan
pinter itu untuk memberikan harapan-harapan kepada partai-partai yang datang ke istana. Dan mungkin terlalu, kalau orang Jawa bilang gegeden mongso saja ya dari Partai PAN untuk mengatakan beliau sebagai owner. Itu sesuatu, dan saya melihat Bang Jul juga sekedar candaan saja tadi. Saya kira PAN mempunyai satu daulat partai yang cukup kuat, dan tokoh-tokoh seperti Pak Amin Rais, kemudian Pak Sutrisno, Pak Hatta, Rajasa adalah orang-orang yang banyak memberikan kontribusi kepada PAN. Bang Tapi Saleh, ginilah, ya, partai itu sebenarnya owner yang terbesar adalah rakyat lah, tidak pada tergantung pada satu figur. Itu prinsip dari PDI Perjuangan. Paham. Oke. Dan kami tegaskan mengenai Pak Jokowi, sampai hari ini PDI Perjuangan tetap menjaga pemerintahan ini sampai selesai Oktober 2024. Bang Saleh. Ya sebetulnya yang pertama ya, yang mengatakan bahwa Jokowi itu adalah keluarga PAN, itu sebetulnya Pak Jokowi mengatakan pernah dulu dia mengatakan bahwa saya adalah bagian dari PAN, saya adalah keluarga PAN. Lalu ini yang ditangkap oleh Bang Jul, bahwa oh ya ini keluarga PAN juga. Jadi sebetulnya kan kontribusi pemikiran dari Pak Jokowi untuk kita semua ya itu sangat jelas dan penting juga gitu. Jadi menurut kami ya itu yang penting ditegaskan, bahwa ada peluang-peluang di mana kita mengasih ruang yang besar untuk Pak Jokowi berkiprah lagi dalam konteks ya pemikiran-pemikiran dan gagasannya yang saya kira belum tuntas, dan itu penting juga untuk kita sebagai anak bangsa, bagian dari referensi kalau dalam dunia akademiknya seperti itu untuk dibumikan di dalam pentas politik nasional. Dan saya berharap memang ini kita ini tetap sama-sama saling menyayangi lah sebagai anak bangsa, saling menghormati gitu, jangan kita ribut gaduh gitu, itu justru merugikan kita. Gitu. Sebenarnya ketika kita mendengar tawaran menjadi bagian dari keluarga atau istilahnya owner tadi, kayaknya itu hangat sekali pemirsa. Tapi ketika ada tawaran seperti itu, ini maksudnya apa sih? Apakah memang jangan-jangan untuk strategi kebutuhan elektoral, masih ada pilkada tahun ini pemirsa sesaat lagi?